Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Clara Margilina Reinama, dosen tetap program studi akuntansi sektor publik, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Kupang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya untuk aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah penganggaran sektor publik. Mata kuliah ini saya ampuh yang dirancang agar mahasiswa mampu menjelaskan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter sebagai bentuk artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategik yang telah dibuat oleh organisasi sektor publik pada umumnya dan organisasi pemerintah pada khususnya. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan menggunakan pendekatan outcome based education atau outcome based learning, sehingga setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan bukan sekedar teori apa yang diajarkan oleh dosen di kelas, namun diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi secara nyata dalam menyusun, menganalisis, dan mengevaluasi anggaran sektor publik, lembaga pemerintah, atau organisasi non-profit lainnya. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah penganggaran sektor publik yang pertama, agar mahasiswa mampu menganalisis regulasi dan kebijakan penganggaran sektor publik. Yang kedua, mampu menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran pemerintah serta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan performance-based budgeting. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan sikap integritas dan akuntabilitas dalam merancang alokasi anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Mata kuliah penganggaran sektor publik terdiri atas 12 pokok bahasan yang meliputi: yang pertama, penganggaran sektor publik secara umum; yang kedua, struktur anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah; yang ketiga, siklus APBD dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban. Kemudian pokok bahasan mengenai medium term expenditure framework, kemudian performance based budgeting, pokok bahasan yang ke-9 pro pur budgeting, pokok bahasan yang ke-10 pro gender budgeting, pokok bahasan yang ke-11 fraud dalam penganggaran sektor publik, serta pokok bahasan yang terakhir, mahasiswa akan diajarkan mengenai akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual. Indikator penilaian dalam mata kuliah penganggaran sektor publik terdiri atas aktivitas partisipatif mendapat porsi 30%, aktivitas kognitif pengetahuan yaitu tugas mendapat 20% penilaian, serta kognitif pengetahuan untuk ujian tengah semester sebanyak 20% dan kognitif pengetahuan untuk ujian akhir semester sebanyak 30%. Metode pembelajaran yang dipakai dalam menyampaikan mata kuliah penganggaran sektor publik yaitu dilakukan secara blended learning atau mengkombinasikan antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform akademik kami, yakni EMIS atau Education Management Information System, yang dibuat dan dirancang oleh Politeknik Negeri Kupang serta oleh grup komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group.
Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran antara saya sebagai dosen pengampu dengan mahasiswa di kelas pada pokok bahasan kedua, yakni struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada materi pokok bahasan kedua ini, kami akan membahas 3 tujuan yang ingin dicapai oleh mahasiswa, yakni yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep APBD. Yang kedua, mahasiswa diharapkan untuk memahami struktur APBD. Serta yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan komponen dari rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Puji Tuhan. Saya sudah buka kelas di EMIS ya. Jadi silakan teman-teman presensi, nanti saya approve di akhir kelas. Baik, Bu. Oke, yang pertama nomor absen 4 atas nama Andre Koli. Silakan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, bimbing proses belajar kami agar lancar dari awal hingga akhir. Amin. Terima kasih ya Andre. Sampai jumpa. Baik, jadi hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah penganggaran sektor publik. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan warming up dulu ya untuk materi yang kita bahas minggu lalu. Yang pertama, ada yang masih ingat apa itu penganggaran? Saya Bu. Oke, Windy silakan. Berdasarkan catatan minggu lalu, jadi penganggaran itu adalah proses menyusun rencana keuangan, yaitu pendapatan dan juga pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana tersebut ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Iya, good job Windy. Oke, next. Fungsi anggaran sektor publik. Siapa yang masih ingat? Oke, silakan Herman. Fungsi anggaran sektor publik itu ada 5 Ibu. Yang pertama alat perencanaan, Iya. yang kedua alat pengendalian, Iya. yang ketiga alat kebijakan fiskal, Iya. yang keempat alat politik, dan yang terakhir alat koordinasi dan komunikasi. Alat koordinasi dan komunikasi. Next, materi terakhir yang minggu lalu. Pengelolaan anggaran daerah di era desentralisasi fiskal terdiri dari 2, yaitu ayo siapa? David mungkin? Manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Oke, manajemen penerimaan dan manajemen pengeluaran daerah. Oke, terima kasih ya. Berarti kalian masih ingat materi minggu lalu. Kita next ke materi hari ini. Jadi kita masuk dalam pokok bahasan kedua mengenai struktur APBD. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, tujuannya saya berharap kalian sebagai mahasiswa bisa memahami konsep APBD. Yang kedua, memahami struktur APBD. Serta yang terakhir, memahami komponen dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD. Kita mulai dari yang pertama, konsep APBD. Jadi APBD itu tersusun berdasarkan 2 peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dan yang kedua dari Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 1 angka 7. Jadi kedua peraturan ini yang mendasari penyusunan APBD untuk pemerintah daerah, setiap daerah yang ada di negara Indonesia ini. Oke, ini merupakan kedua peraturan yang membentuk konsep APBD itu sendiri. Next ya. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai struktur APBD. APBD itu apa? Anggaran, pendapatan, belanja daerah. Ya, good. APBD terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, pendapatan daerah. Yang kedua, belanja daerah. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Yang pertama, pendapatan daerah. Apa sih pendapatan itu?
Jadi pendapatan yang biasa kalian kenal dengan pemasukan, penerimaan merupakan sebuah hak atas pemasukan yang menambah nilai pada tahun yang bersangkutan tanpa ada pengembalian. Jadi pendapatan itu kita ada menerima aliran masuk sebagai bentuk hak yang menambah nilai ekuitas atau menambah kekayaan bersih dari pemerintah pada tahun yang bersangkutan tanpa adanya pengembalian pembayaran. Oke, next ke belanja. Tadi kalau kita berbicara pendapatan sebagai hak, maka maka belanja adalah kewajiban. Benar. Kenapa kewajiban? Karena keluar dari rekening kas umum daerah mengurangi ekuitas dana pada tahun yang bersangkutan tanpa adanya pengembalian. Yang ketiga, ini paling unik yang hanya ada di pemerintah daerah atau hanya ada di akuntansi sektor publik, yaitu rekening pembiayaan daerah. Kalau rekening pendapatan daerah hak, rekening belanja kewajiban, pembiayaan bisa keduanya, bisa penerimaan, bisa pengeluaran tahun bersangkutan dan tahun berikutnya. Jadi kalau pendapatan terbatas hanya untuk 1 tahun, belanja untuk 1 tahun, pembiayaan bisa tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Oke, jadi setelah kita belajar mengenai struktur APBD itu terdiri dari beberapa komponen pembentuk, unsur-unsur yang membentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tergambar dalam bagan ini. Jadi APBD terdiri atau terbentuk oleh komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan terdiri dari komponen-komponen ini. Yang pertama PAD, pendapatan asli daerah, misalnya penerimaan pajak dan retribusi. Jadi kalau kalian pergi ke tempat wisata, membayar retribusi parkir, nah parkir tersebut akan dianggap sebagai pendapatan asli daerah dari daerah tersebut. Yang kedua, dana perimbangan. Dana perimbangan itu bisa dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Nah, artinya dana perimbangan itu artinya kalian mendapatkan, daerah tersebut mendapatkan bagi anggaran, tambahan anggaran dari anggaran pusat. Kemudian ada lain-lain pendapatan yang sah, artinya dia masuk kategori pendapatan, tapi dia tidak masuk kategori PAD dan dia tidak masuk kategori dana perimbangan. Oke. Kalau belanja daerah, klasifikasinya agak lebih banyak, tapi biasanya kita kenal belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kalau belanja pegawai itu misalnya kita pemerintah membayar gaji, membayar tunjangan, membayar uang makan, masuk kategori belanja pegawai. Terus ada kategori namanya belanja barang dan jasa, pengeluaran untuk membeli barang, atau misalnya pemerintah mau melakukan sosialisasi, membayar catering. Nah, kalau catering masuk kategori belanja jasa, bukan belanja barang ya. Kemudian pembiayaan. Tadi yang kita sebut pembiayaan unik tuh. Jadi pembiayaan kenapa dia bisa penerimaan? Kenapa dia bisa pengeluaran? Karena pembiayaan tuh contohnya, misalnya pemerintah daerah Kota Kupang menyertakan modal ke perusahaan umum air minum. Ketika dia mengeluarkan pembiayaan, maka setiap tahun PDAM wajib membagi keuntungan terhadap pemerintah. Jadi pembiayaan itu ada unsur pengeluarannya ketika kita menyertakan modal, tapi ada kewajiban untuk penerimaan dari pembiayaan tersebut. Sehingga pembiayaan itu ada unsur penerimaan dan unsur pengeluaran. Makanya saya bilang kalau untuk akuntansi sektor publik itu pembiayaan menjadi unik karena dia bukan hanya sekedar hak, dia juga bukan hanya sekedar kewajiban. Oke teman-teman, jadi untuk hari ini kita ada 3 materi. Sekian materi saya, kita masuk ke sesi diskusi. Kalau ada yang belum paham, silahkan
mengangkat tangan dan kita berdiskusi bersama. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, Herman. Mau bertanya, jika kampus merebus kampus itu kan maksud belanja barang atau belanja jasa atau kan ya? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi misalnya suatu kampus atau kampus kita membeli bus kampus, dia masuk kategori belanja barang atau dia masuk kategori belanja modal? Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan pendapat pertama? Oke, Andre, menurut kamu bagaimana? Oke, jadi kalau menurut Andre, belanja bus kampus masuk kategori belanja barang. Ada yang memiliki pendapat lain? Oke, David. Masuk belanja modal Bu. Iya. Oke. Kalau menurut David, belanja bus kampus masuk kategori belanja modal karena dipakai terus-menerus. Yang benar adalah belanja bus kampus masuk kategori belanja modal. Kenapa bus kampus masuk kategori belanja modal? Karena kalau kita berbicara belanja barang dan jasa, berarti kita mengeluarkan uang untuk barang dan jasa yang nilai ekonomisnya di bawah 1 tahun. Sedangkan kalau bus kampus kita pakai lebih dari 1 tahun atau di bawah 1 tahun? Lebih dari 1 tahun, dipakai terus menerus, sehingga bus kampus itu masuk kategori aset tetap yang digunakan sebagai modal operasional kampus tersebut. Sehingga kalau kita beli bus kampus masuk belanja modal atau belanja barang dan jasa? Belanja modal. Belanja modal, benar. Jadi belanja bus kampus itu masuk kategori belanja modal. Oke, berarti saya rasa kalian sudah cukup paham sih dengan materi kali ini. Kita simpulkan kembali ya. Jadi untuk hari ini kan kita ada 3. Yang pertama konsep. Konsep itu ada 2 peraturan yang sebagai acuan penyusunan. Yang kedua struktur. Struktur itu ada struktur pendapatan, ada struktur belanja, dan struktur pembiayaan. Kemudian yang ketiga komponen. Jadi ada unsur pembentuk dari setiap komponen rekening APBD yang tadi saya jelaskan. Sebelum saya tutup, teman-teman mungkin bisa melakukan scan terhadap barcode tugas, ikuti template yang ada, kemudian kalian bisa mengumpulkan sebelum deadline dari yang sudah saya tulis di Google Classroom. Oke, baik teman-teman, sebelum kita tutup, saya panggil nomor absen 5 atas nama David untuk memimpin doa tutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pembelajaran hari ini. Amin. Terima kasih David. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekian kelas kita. Sampai jumpa di kesempatan di lokasi dan waktu yang sama. Terima kasih. Terima kasih.